Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera untuk saudara-saudara yang ada di rumah, juga bagi setiap kita yang sebagian kecil ada di dalam gedung gereja ini. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita untuk dapat beribadah di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal saat ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menolong kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saudara, saya akan membacakannya untuk kita semua. Silakan saudara-saudara dapat menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami menghampiri Engkau, Sang Pemilik firman itu. Tolonglah kami agar kami dapat rendah hati untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya Engkau boleh menolong untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Sehingga sungguh kebenaran-Mu sajalah yang dinyatakan. Sehingga setiap kami dapat menangkap pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan atau menjalani hidup sebagai orang Kristen, terkadang kita masih punya sifat suka meninggikan atau menampilkan kekuatan diri kita supaya orang lain terkesan dengan kita. Tentu ini adalah sifat dari natur manusia yang berdosa. Menganggap diri penting dan kemudian kita bersikap arogan dan sombong.
Bahkan dunia ini pun menghormati orang-orang yang demikian. Dunia menghargai orang yang kuat ketimbang orang yang lemah. Maka kerap kali kita masih berpikir bahwa menunjukkan suatu kelemahan sangatlah pantang. Lalu siapakah orang yang kuat dalam pandangan dunia ini? Mereka yang kuat adalah mereka yang berpusat pada diri sendiri. Mereka yang kaya, mereka yang berprestasi, mereka yang hidup dalam kepercayaan diri. Saudara Kyle Edelman, seorang pendeta yang melayani di salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat. Bahkan dia juga kerap kali menulis beberapa buku dan juga sering diundang sebagai pembicara di berbagai konferensi. Nah, Kyle Edelman ini menuliskan pengalamannya di salah satu bukunya. Kira-kira pengalamannya begini. Suatu ketika dia menerima undangan untuk jadi pembicara di salah satu seminari. Dan kemudian ketika dia konfirmasi jadwal supaya dia melakukan pembicaraan itu, ya, sebagai pembicara di sebuah konferensi, ternyata jadwal pelayanannya itu bentrok dengan pelayanan yang ada di gereja tempat dia melayani. Siang dia harus menghadiri sebuah konferensi, tentunya itu berada di luar kota. Tetapi di sore harinya, ternyata ada ibadah yang harus ia layani. Nah, saudara, ini waktu yang bentrok sekali. Kemudian ketika dia mencari solusi, dia mendapati bahwa, bagaimana kalau menggunakan helikopter saja? Karena mustahil kalau pakai kendaraan, menghabiskan banyak waktu, apalagi kalau naik pesawat. Ya, menunggu, bahkan mungkin saja bisa delay. Maka saudara, solusi ini tepat sekali. Nah, ketika dia menaiki helikopter itu, dia memposisikan dirinya, kelihatan keren sekali ya naik helikopter ini. Bahkan seperti orang yang penting ketika menaiki helikopter itu. Bahkan ketika nanti kalau aku turun, banyak orang pastinya yang akan memandang. Saudara, ketika dia sampai di tempat konferensi itu, ia tidak lupa mengangkat tangan dan mengucapkan salam kepada sang pilot itu. Dan benar saja, banyak orang dalam konferensi itu mengarahkan pandangannya, mengarahkan matanya untuk melihat dia. Kemudian dia jalan di tempat konferensi itu. Dan kemudian ada salah satu panitia yang membawa secari kertas. Dan tentu secari kertas itu bertuliskan tema yang harus dia bawakan pada saat itu. Memimpin di dalam kerendahan hati. Sudah ketika dia baca tema itu, dia menyadari bahwa Tuhan sedang menghentakkan hatinya. Ketika dia datang, dia menonjolkan diri, memposisikan diri bahwa dia adalah seorang yang penting. Bahkan orang-orang lain pasti akan terkesima, terpesona, terkesan dengan kedatangannya. Saudara, pengalaman semacam ini mungkin kerap kali kita pernah mengalaminya, tentu dalam kondisi yang berbeda. Kita cenderung ingin menonjolkan diri, menunjukkan kekuatan kita supaya orang lain terpesona dengan kita. Bahkan ketika ada kesempatan, mengapa tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin? Saudara, inilah salah satu ciri manusia berdosa, lemah mengendalikan kedagingan diri kita. Saudara memiliki pengalaman yang hebat dan juga sedang di dalam posisi yang bagus, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ingin berbangga diri dan ingin menonjolkannya. Begitu pula dengan Korintus dan jemaat yang ada di dalamnya. Siapa yang tidak mengenal Korintus dan juga jemaatnya? Korintus itu terkenal dengan kota yang termasyur. Kota yang terdiri orang-orang yang banyak berprestasi dan orang-orang yang pintar. Dan ada banyak orang yang kaya di dalamnya. Tetapi juga ada juga orang-orang
yang saling menonjolkan diri di dalam Korintus itu. Saudara, berada di dalam posisi yang demikian justru menjadi ancaman bagi saya dan juga saudara untuk kita sulit mengalami Tuhan jikalau kita tidak sadarkan diri. Maka dari itu saudara, Paulus ingin memberitahukan kepada jemaatnya bahwa kelemahan yang pantang bagi dunia, bahwa kelemahan yang harusnya disembunyikan baik-baik, justru itu menjadi titik masuk mengalami dan diisi oleh kekuatan Tuhan itu sendiri. Saudara, di dalam perikop yang baru saja kita baca, di sini kita melihat bahwa Paulus sendiri pun memiliki pengalaman yang begitu mengagumkan. Dia katakan di dalam perikop yang tadi kita baca, pengalaman yang mengagumkan ini sudah terjadi 14 tahun yang lalu sebelum dia tuliskan surat Korintus ini. Sudah 14 tahun yang lalu, bukan waktu yang pendek, apalagi memiliki pengalaman yang luar biasa. Kalau kita mungkin akan berkoar-koar untuk menyampaikannya kepada semua orang, agar semua orang tahu pengalaman yang mengagumkan, pengalaman yang luar biasa yang kita alami. Tapi beda dengan Paulus. Paulus memiliki pengalaman yang luar biasa ini, pengalaman rohani. Tetapi ia tidak berkoar-koar untuk menyampaikannya pada semua orang. Tapi justru dia memilih untuk diam dan merahasiakannya. Lantas, kenapa kemudian ia sampaikan pengalaman ini kepada jemaat Korintus? Saudara, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saat itu banyak rasul bermegah atau meninggikan diri ketika mengalami penglihatan yang mereka terima. Kemudian kemungkinan yang kedua, Paulus ingin membawa jemaat Korintus belajar mengenai kelemahan. Karena bagi Korintus, kelemahan itu pantang di tengah-tengah kondisi yang mereka alami. Saudara, kalau kita bicara dengan orang yang sombong, orang yang arogan, kemudian kita ngomong atau bicara soal kelemahan kita, tentu apa yang kita bicarakan tidak akan didengar oleh orang tersebut. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengharuskan dirinya untuk menyampaikan pengalaman yang luar biasa ini kepada mereka yang sombong dan angkuh. Supaya apa? Supaya mereka mendengarkan perkataan Paulus. Meskipun sebetulnya ia tidak suka untuk berbangga diri, sombong terhadap pengalamannya. So, ini pun juga terlihat bagaimana ia menyampaikan pengalaman yang luar biasa ini kepada mereka. Paulus tidak ada nada yang terdengar meninggikan diri, tapi justru ia sedang menjelaskan kelemahannya. So, ini menarik sekali. Paulus mengganti kata aku. Ketika dia mengalami pengalaman yang luar biasa ini, ia tidak menggunakan kata aku. Tetapi kata aku ini diganti dengan kata ganti orang ketiga. Banyak kali dia mengatakan di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima, berulang-ulang dia katakan orang itu, dan orang itu. Kenapa Paulus tidak mau meninggikan diri? Padahal ini momen yang bagus. Surat 2 Korintus, ada banyak pembicaraan mengenai bahwa Paulus itu sedang difitnah. Tetapi seharusnya di momen dan kesempatan itu, Paulus bisa menggunakan, menonjolkan kekuatannya, bahwa ia memiliki pengalaman yang luar biasa sekali, bukan? Tetapi tidak. Saudara, Paulus tidak meninggikan dirinya.
Bahkan ia menjaga dirinya supaya tidak jatuh di dalam dosa. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada para muridnya, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saya pikir Rasul Paulus ini pun juga menyadari bahwa kedagingan dirinya itu begitu lemah. Maka di situ dikatakan ayat yang ke-6, Paulus katakan ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan dirinya. Saudara, dari sini saya belajar bahwa kelemahan kita adalah mudah jatuh pada dosa kesombongan. Ini kelemahan kita. Kita sulit untuk mengendalikan kedagingan kita untuk tidak bersikap arogan dan sombong. Bahkan Paulus, sang rasul besar itu, berhasil menginjili di berbagai tempat, mendirikan sebuah gereja. Ia pun berusaha dengan keras untuk dapat mengendalikan dirinya. Saudara, ketika saya renungkan lagi kebenaran ini, kemudian saya dapati bahwa mengikuti Yesus itu harusnya kita semakin rendah hati. Yang kita tonjolkan bukan keakuan diri, bukan kehebatan diri kita, kekuatan diri kita. Tetapi yang kita tonjolkan adalah Yesus itu sendiri. Surat yang ketujuh, di dalam perikop ini menunjukkan bahwa Tuhan mendidik kita dengan keras. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia katakan bahwa Tuhan punya cara dalam membentuk Rasul Paulus untuk memiliki kerendahan hati, yaitu diberikan duri dalam daging. Tuhan memberikan duri dalam daging. Saudara, duri dalam daging yang Tuhan beri ini, itu semacam penyakit pada tubuh yang bisa dipakai oleh iblis untuk menyerang dan memukul kita. Namun Paulus, dia mengatakan bahwa meskipun serangan ini kelihatannya menyakitkan, tapi sebetulnya Tuhan punya tujuan. Soal duri dalam daging ini, itu juga mengarah kepada tombak atau lembing. Yang artinya ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat menyakitkan tubuh kita. Seperti penderitaan, penyakit, bahkan kelemahan yang sampai berada di ambang batas kekuatan kita. Duri dalam daging. Ini menunjukkan kelemahan yang tidak bisa kita singkirkan dengan kekuatan diri kita sendiri. Saudara, Tuhan berikan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita untuk mendidik kita. Ketika kita mengingat kembali pelayanan Paulus, maka kita menemukan bahwa dalam pelayanan Paulus, dia pun mengalami berbagai banyak hal tantangan, dari hal yang mudah sampai yang sangat-sangat sulit untuk ia alami. Tetapi dengan cara demikian, Tuhan membuat Paulus belajar dan semakin mengalami kekuatan Allah. Meskipun dengan cara yang keras, bahkan berada pada titik yang lemah. So, kalau kita lihat di dalam kitab selanjutnya, di dalam Galatia 4 ayat 13 sampai 14, di situ kita akan menemukan bahwa Paulus saat itu sedang berada dalam kondisi yang lemah. Ia sakit. So, kalau kita sakit, otomatis kondisi tubuh kita tuh lemah. Mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa, nggak sanggup. Saudara, jujur ketika hari ini saya akan berkhotbah, sebetulnya saya sedang sakit. Saya mengalami panas dalam. Dan di situ membuat saya bergantung kepada Tuhan. Dan hari ini saya bisa bersuara dengan lantang. Dan saya dapati bahwa ketika saya bersandar kepada Tuhan, saya menemukan kekuatan Tuhan. Kondisi tubuh saya yang lemah, ketika saya serahkan kepada Tuhan, saya menemukan kekuatan Tuhan. Dan begitu pula dengan Rasul Paulus. Di dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang sakit,
tetapi ia memilih untuk tetap pergi menginjili. Dan dia dapati ada kekuatan Tuhan. Saudara, ada banyak peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ketika dalam kelemahan itu ia justru mengalami kebesaran Tuhan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus pernah dipukuli. Rasul Paulus pernah difitnah. Bahkan Rasul Paulus pernah dipenjara. Bahkan Rasul Paulus pernah mengalami kelaparan dan kedinginan. Kondisi yang begitu lemah. Di tengah-tengah ia begitu semangat dan tekun dalam mengerjakan pelayanannya. Tapi Tuhan izinkan kelemahan itu memukul dirinya. Tapi ketika dia berserah mengandalkan Tuhan, dia mendapati kekuatan Tuhan itu menjadi penuh di dalam dirinya. Saudara, duri dalam daging tentu itu akan melemahkan kita. Melemahkan bukan hanya tubuh kita, tetapi duri dalam daging itu dapat melemahkan jiwa kita. Bahkan seakan-akan jiwa kita menjadi kering dan gersang oleh kelemahan kita. Tetapi hari ini, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Memandang kelemahan bukan satu hal yang pantang dan menjadi penghalang bagi kita. Mari kita bangun konsep bahwa duri dalam daging yang Tuhan titipkan ini bukan karena kita berdosa, melainkan Tuhan ingin mengajar saya dan juga saudara untuk masuk menjadi murid yang sejati. Murid yang sejati itu perlu dibentuk. Bahkan pembentukan itu terlihat begitu keras. Tetapi itu akan memurnikan kita. Membawa kita semakin murni dan menjadi murid Kristus yang serupa dengan Dia. Salah satu hal yang tidak nyaman yaitu kelemahan. Tuhan izinkan itu kita alami supaya tangan Tuhan yang kuat itu bekerja di dalam kelemahan kita. Saudara, izinkan saya untuk mengulanginya kembali. Satu hal yang tidak nyaman, yang mungkin itu melemahkan diri kita, Tuhan izinkan kita mengalaminya, supaya tangan Tuhan yang kuat itu bekerja di dalam kelemahan kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan jikalau kita mengalami kelemahan itu? Saudara, yang pertama, jika kita mengalami kelemahan itu, mari kita bersandar pada Tuhan melalui doa. Bersandar pada Tuhan melalui doa. Saudara, tidak ada obat yang baik untuk menyembuhkan penyakit rohani kita selain kita berlutut dan berdoa. Tidak ada obat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit rohani kita selain kita menundukkan diri kita, berlutut dan berdoa. Ketika kita disakiti oleh duri dalam daging ini, kita mengalami pencobaan dan pencobaan yang mungkin itu membuat kita lemah, tak berdaya. Maka di titik itulah kita harus memberi diri kita untuk berdoa. Bukan di dalam titik yang seperti itu kita mengembara jauh daripada Tuhan. Maka kaki kita tidak akan mampu menompang tubuh kita yang lemah ini. Saudara, maka dalam kondisi yang lemah seperti ini, justru Tuhan memberikan berkat bagi kita. Yaitu kita berdoa, kita mengingat nama Tuhan. Bukankah natur dalam keberdosaan kita? Jika kita lemah, jika kita memiliki berbagai pencobaan, seakan-akan tubuh kita begitu sesak, mengalami kebingungan, kita justru menjauh Tuhan, melupakan Tuhan, bahkan mungkin protes kepada Tuhan dan tinggalkan Tuhan itu. Itulah natur keberdosaan kita. Tetapi hari ini, jika kita mau mengikut Tuhan,
Maka dalam titik ini harusnya kita mampu mengingat Tuhan di dalam doa. Saudara, ini adalah berkat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang lemah yang Tuhan izinkan untuk kita alami, yaitu berdoa, bergantung kepada Tuhan. Dunia berkata, jika kita mau kuat, ayo kerahkan seluruh kekuatan kita dan bergantunglah pada diri kita sendiri. Bukankah ini tawaran yang diberikan oleh dunia jika kita mau jadi kuat? Tetapi berbeda, saudara. Slogan ini tidak berlaku ketika kita menjadi murid Kristus. Ketika kita mau kuat, ayo mari bergantunglah pada kekuatan Tuhan itu sendiri. Apapun yang kita alami saat ini, jikalau kita lewatinya bersama dengan Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita mampu melewati segala perkara itu? Kita mampu menanggung segala perkara itu di dalam Kristus. Saudara, hal yang perlu kita perhatikan di dalam doa adalah berdoa dengan ketundukan atas kehendak Tuhan itu sendiri. Di dalam perikop yang baru saja kita baca, di situ Paulus berdoa bukan hanya satu kali, tetapi Paulus berdoa dikatakan sampai 3 kali ia berdoa kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Paulus berdoa sampai 3 kali supaya Tuhan menyingkirkan penderitaannya. Tetapi saudara, Tuhan juga tidak kunjung mencabut penderitaan itu. Tetapi Tuhan beri kasih karunia yang cukup untuk menanggung penderitaan atau kelemahan itu. Saudara, itu yang Tuhan kehendaki di dalam doa Rasul Paulus. Saudara, perhatikan Paulus berdoa sampai 3 kali agar pencobaan yang melemahkannya itu mundur daripadanya. Dan permohonan ini mengingatkan kita pada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika ia tahu bahwa ia akan menanggung penderitaan oleh karena dosa manusia itu. Tuhan kita Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia di dalam dunia ini. Dan ketika dia tahu bahwa sebentar lagi dia harus menanggung derita salib itu, yang mungkin akan melemahkan tubuhnya. Dan di saat itu jugalah dia berdoa kepada Bapanya yang ada di sorga. So, di situ juga dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga berdoa sampai 3 kali. Dan di situ dikatakan, ya Aba, ya Tuhan, tidak ada mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ya Aba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. So, begitu berat derita yang harus dialami oleh Yesus, Tuhan kita. Oleh menanggung dosa kita. Derita itu seakan-akan menggerogoti kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan di saat itu pun dia meminta kepada Bapanya, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi apa jawaban daripada Bapa yang ada di sorga itu? Bapa yang ada di sorga itu tidak mencabut dan juga mengambil cawan yang harus ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Tuhan bekerja melalui cawan yang membawa derita itu sampai pada titik akhir dari batas kekuatannya. Dengan mendatangkan kasih-Nya yang cukup bagi kita sampai hari ini. Derita yang melemahkan itu Tuhan ganti
dengan kasih karunia yang cukup. Bahkan kita sudah menerimanya. Saudara, begitupun dengan kita hari ini. Jika kita tahu bahwa hari ini kita lemah, bahkan mungkin berada pada akhir dari keakuan diri kita, kekuatan kita tidak bisa menanggung kelemahan itu, maka mari kita belajar berespon dengan benar terhadap kelemahan kita saat ini. Mari kita berlari kepada Tuhan dan akui kelemahan kita dan minta kekuatan Tuhan untuk memenuhi kita. Saudara, hal yang kedua, jika kita mengalami kelemahan, maka hal yang harus kita lakukan adalah bersukacita di dalam kelemahan itu sendiri. Saudara, hal yang sangat-sangat menarik di dalam pengakuan Paulus, yakni ia bersukacita dalam kuasa Kristus yang dinyatakan di dalam kelemahannya. Ayat yang ke-10, Paulus mengkerucutkan kelemahan itu sebagai perwujudan karena menderita demi Kristus. Ternyata kelemahan itu adalah suatu upaya menderita demi Kristus. Saya lemah karena penderitaan yang kaitannya adalah kesukaran, penganiayaan, penghinaan, dan juga berbagai kesulitan yang mungkin juga timbul di dalam dosa kita. Kita punya natur untuk egois, kita punya natur untuk iri hati, kita punya natur untuk berbangga diri dan bersikap arogan. Ketika kita menyadari kelemahan itu semua, maka mari kita menyerahkan kelemahan itu. Maka disitulah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kelemahan kita. Saudara, berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang menderita atau lemah karena Kristus. Setelah kita tahu bahwa kelemahan justru membuat kita mengerti akan kasih karunia Allah, maka di saat itu kita akan memiliki pemahaman yang berbeda. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Bukankah ketika dia setelah mengetahui akan kelemahan yang dia alami, membuat ia tidak sekali-kali menonjolkan kekuatannya. Tetapi justru di situ dikatakan ia lebih suka bermegah karena ia lemah daripada minta dilepaskan dari duri itu. Saudara, betul. Di dalam Kristus, duri dalam daging justru akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kita asal kita mengandalkan kekuatannya. Duri dalam daging ini Tuhan bisa pakai untuk memuliakan dan juga menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara, ketika kita dapati diri kita lemah, kita perlu mengosongkan diri dari keakuan kita. Minggu lalu kita belajar mengenai mengosongkan diri. Dan saya pikir mengosongkan diri ini juga perlu menjadi gaya hidup kita di hadapan Kristus. Saudara, ketika kita dapati diri kita lemah, mari kita mengosongkan diri dari keakuan kita dan mempersilakan Tuhan masuk dan percaya padanya. Maka kabar baiknya adalah Tuhan menggantikan kelemahan kita dengan kekuatannya yang sempurna. Saudara, saya seringkali mendengar bahkan orang bercerita mengenai pengalamannya kepada saya. Dia katakan bahwa dulu dia mengalami berbagai banyak hal pencobaan yang melemahkan dirinya. Dia harus menangis, bahkan hampir putus asa. Tetapi ketika dia mencoba melewati berbagai pencobaan itu bersama dengan Tuhan, ia dapati justru ada banyak kekuatan yang Tuhan beri dan juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan.
Dan dia katakan bahwa terkadang saya perlu berada dalam kondisi yang demikian. Saudara, hari ini sanggupkah kita mengatakan hal yang demikian? Terkadang saya pun juga perlu berada dalam titik yang paling lemah ini untuk saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu bekerja. Saudara, Ayub mengalami berbagai banyak tantangan dan pencobaan dalam kehidupannya. Ia mengalami jungkir balik dalam kehidupannya sebagai orang yang saleh di dalam Kristus Tuhan. Bahkan ia mengalami jatuh bangun ketika dia harus memelihara kepercayaannya kepada Allah itu. Tetapi ketika dia bersandar, ketika dia jatuh berusaha bangkit lagi mengandalkan Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penebus dia. Penebus itu hidup. Dan ketika dia mampu melewati itu, dia mengalami berkat. Mengalami pengenalan Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita belajar bahwa kita adalah lemah. Tidak ada satupun kita yang saat ini sedang mendengar khotbah ini adalah orang-orang yang kuat. Saudara, kita lemah melawan keakuan diri kita. Bahkan kita juga belajar Tuhan mengizinkan duri dalam daging itu mewarnai kehidupan kita. Kyle Idleman mengatakan bahwa Allah memilih kelemahan sebagai latar terbaik untuk menunjukkan kekuatannya. So, bukankah di dalam Alkitab kita menemukan justru orang-orang yang lemah, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak punya kekuatan, Tuhan pakai untuk menunjukkan bahkan memberitahu kepada seluruh dunia tentang siapakah itu Tuhan. Maria, Tuhan pakai untuk mengandung Tuhan Yesus Kristus. Siapa Maria? Seorang perempuan yang lemah, berada di dalam satu asal yang kota kecil. Tidak ada kekuatan di dalam kotanya. Tetapi Tuhan pakai di dalam berita kelahirannya. Para gembala. Siapakah para gembala itu? Masyarakat sendiri pun mengucilkan para gembala. Masyarakat pun tidak mengakui keberadaan gembala. Tetapi Tuhan memakai gembala di dalam pemberitaannya akan kelahirannya. Saudara, Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Di dalam Dia ada jaminan yang kekal itu. Ia pun turun di dalam dunia dengan kelemahan. Di dalam dunia tidak ada yang menyambutnya. Kesuraman, bahkan harus lahir di dalam palungan yang lemah itu. Palungan yang mudah retak itu Tuhan pakai. Saudara, Yohanes dan Petrus. Kita mendapati bahwa Yohanes dan Petrus ini Tuhan pakai menjadi para pelayan Tuhan yang hebat. Tapi mari kita melihat latar belakang mereka. Mereka adalah orang yang tidak berprestasi. Mereka bukanlah orang yang pintar. Karena mereka bukan orang yang terpelajar. Tetapi Tuhan pilih untuk jadi murid Kristus. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Maka hari ini kita diteguhkan kembali bahwa kelemahan mereka justru menciptakan ruang kuasa Tuhan itu bekerja. Maka saudara, hari ini mari kita koreksi diri kita. Jika dunia menuntut kita agar menyembunyikan, menutupi rapat-rapat kelemahan kita, tetapi Tuhan justru menghendaki agar kita memberitahu pada diri sendiri bahwa aku lemah, aku membutuhkan kekuatan Tuhan. Di dalam Kristus, pantang untuk menyembunyikan kelemahan kita.
Saudara, sebagai orang yang mengikut Kristus, kita harus bersukacita justru di dalam kelemahan kita. Jika tadi saya memberikan sebuah ilustrasi, bahkan saya mengatakan bahwa banyak orang bermegah, menonjolkan diri justru di dalam kelemahannya, di dalam kekuatannya. Tetapi di dalam Kristus berbeda. Justru kita harus bersukacita di dalam kelemahan kita. Kelemahan kita akan menolong kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kita. Lantas, mengapa hari ini kita dengan sengaja mengabaikan kelemahan kita? Hari ini, mengapa kita begitu takut dan sulit sekali jujur untuk mengatakan kelemahan kita? Mengapa sampai hari ini kita menyembunyikan kelemahan kita dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini? Sampai pada akhirnya kita tidak mengalami kekuatan Tuhan. Saudara, kenapa sampai hari ini kita masih rapuh ketika kita tahu kelemahan kita? Mengapa sulit bagi kita untuk mengungkapkannya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Jika kami boleh jujur dan mengoreksi kedalaman hati kami, Tuhan, kami dapati bahwa kami belum sempurna untuk hidup mengikut Tuhan sebagai murid yang sejati. Ampuni kami jika kami masih hidup di dalam keakuan kami, tetapi kami sadar betul bahwa Engkau terus mendidik kami, bahkan menjungkir balikan hidup kami agar kami serupa dengan Engkau. Tolonglah kami, Tuhan, agar kami punya konsep yang baru akan kelemahan yang kami miliki. Dan biarlah kami bermegah justru di dalam kelemahan kami. Karena ketika kami lemah, maka kami menemukan kekuatan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.